Haleluya Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana atas kasih dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami, sehingga kami saat pagi hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Ini hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau mempersembahkan kepadamu, kami mau memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak Surga. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang saat ini Tuhan masih mungkin dalam perjalanan. Kami percaya Bapak bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai bagi setiap kami, memberkati setiap kami yang hadir saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah kami saat pagi hari ini biarlah hanya kuasa-Mu Tuhan yang menguasai setiap kami
di dalam Engkau Tuhan. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan di dalam setiap kehidupan kami. Rancangan adalah rancangan yang indah. Rancangan adalah rancangan yang masa depan, penuh dengan harapan, penuh dengan masa depan, penuh dengan ceria. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kehadiran kesempatan pagi hari ini. 1 tahun yang lalu Kau sudah memelihara kami dalam 1 tahun ini, dan kami dapat menikmati kasih sayang-Mu, anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkenan untuk menerima persembahan kami yang berupa pujian. Kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Bagi rasa syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan kebenaran firman menjadi bagian dalam setiap kami. Kami boleh menjadi generasi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Shalom, apa kabar semuanya? Semua sehat? Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu semua sudah sehat, ya, kita akan bersama-sama menikmati kebenaran Tuhan pagi hari ini. Ya, mengapa harus dipastikan bahwa saudara dan saya mesti harus sehat? Karena kalau Bapak Ibu Saudara sehat, Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan pasti mendengar dengan baik. Amin. Ya, kalau mendengarnya dengan baik, pasti melakukannya juga dengan baik. Amin. Ya baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam prosesi dalam perjalanan Yesus sampai di Golgota, sampai pada penyaliban. Kita akan baca dari ayat 26. Injil Lukas pasal 23 ayat 26. Bapak Ibu sudah bisa menemukan? Ya, Tuhan. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3 pelan-pelan saja ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru saja datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berbalik kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang lahirnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikirim 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Golgota, Bukit Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa,
ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagikannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima yang setimpal, yang balasan yang setimpal dengan kesalahan. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Saya memberikan satu tema pagi hari ini. Yesus disalibkan untuk membuka jalan ke Firdaus. Di mana saudara? Firdaus. Yesus disalibkan untuk membuka jalan ke Firdaus. Di manakah Firdaus itu? Firdaus adalah suatu tempat di mana disediakan untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam menunggu kapan saat Yesus akan turun kembali ke bumi dan memerintah sebagai raja. Yesus akan datang ke bumi yang diiringi oleh para saleh-salehnya, oleh orang-orang kudusnya dan para malaikat-malaikatnya. Mereka akan menghakimi bumi bersama-sama dengan Yesus. Kalau saya berkata mereka itu siapa? Orang-orang kudusnya. Kalau Bapak Ibu Saudara masuk di dalamnya, termasuk kita semua. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masuk di dalamnya? Amin. Sekali lagi saya mau tanya, apakah Bapak Ibu masuk di dalamnya? Haleluya. Pasti. Pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara, kita semua ada di dalamnya. Mengapa saya mengatakan pastikan? Karena Tuhan tidak pernah berkata mudah-mudahan. Selalu berkata hanya dua, ya dan tidak. Kalau saudara berkata ya, ya. Tapi kalau saudara berkata tidak, ya tidak. Mengapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, selalu memberikan kesempatan untuk memilih mana yang saudara anggap baik. Dua orang penjahat, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri, beda tipis sebenarnya saudara.
Kalau saudara perhatikan kata-katanya beda tipis kan? Coba kalau dibacakan kata-kata orang yang ada di sebelah kiri. Apa katanya? Ya. Ayat 39 berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu juga menghujat dia, katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini doa ini baik gak? Baik gak? Bukankah engkau ini Kristus? Bukankah engkau Kristus? Ya. Ini pertanyaan orang apa? Kalau saudara bisa menyimak dengan jelas. Orang percaya. Orang percaya. Orang percaya. Ini pandang kata-katanya orang percaya. Mungkin ada seorang ibu yang bisa membantu saya. Orang ngecek. Pertanyaan orang ngecek. Ini menghina saudara. Menghina Yesus, mengejek Yesus, mengolok-olok Yesus. Bukankah kau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, kelihatannya hampir sama tapi beda. Coba perhatikan ayat yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidakkah kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, apa saudara? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sebenarnya hampir sama kan? Beda tipis kan? Hati-hati. Kita berbicara, kadang-kadang hanya selisih satu kata saja jadi masalah. Betul nggak? Coba saudara, bapak ibu saudara, kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selisih satu kata saja jadi masalah. Yang kedua, beda nada. Beda nada jadi masalah. Contoh, tanya nadanya agak tinggi, ya kan? Dengan nada rendah, nada sol. Yang menerima sama nggak? Beda sudah. Ya. Nah, dua penjahat ini punya satu temperamen yang berbeda. Sama-sama jahatnya, tapi temperamennya berbeda. Yang satu bertanya mengejek, yang satu juga bertanya. Ya, tapi pertanyaannya pertanyaan yang penuh dengan harapan. Coba baca sekali lagi. Ya, ayat 43. Ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Kita sama-sama menderita kok. Nggak gitu? Ya. Kita sama-sama menderita. Cuma bedanya aku orang jahat, engkau orang baik. Ya kan? Aku orang jahat, engkau orang baik. Engkau orang benar. Engkau orang yang tidak melakukan suatu kesalahan sedikit pun. Tapi intinya sama-sama menderita, sama-sama disiksa, sama-sama disalibkan. Ini luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus berkata,
Kalau mungkin ada di antara yang saudara yang bisa membantu saya mencarikan ayat itu. Paulus berkata, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Kita bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya bahwa penderitaan itu ketika kita mengalami satu penderitaan karena suatu kebenaran, Yesus itu bersama-sama dengan kita. Amin. Bisa dimengerti? Kalau saudara bisa menemukan ayatnya, saudara bisa bacakan ayat ini, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita lanjut, saudara. Ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini gak main-main, saudara. Kata sesungguhnya ini gak main-main. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga, saudara, Yesus tidak pernah berkata tunggu dulu, besok lusa. Tidak. Tetapi Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini menunjuk apa, saudara? Ini menunjuk sifat kepribadian Yesus sebagai seorang raja yang menentukan siapa yang layak untuk bersama-sama dengan Dia. Lalu di dalam ayat selanjutnya berkata, ya, ketika hari itu sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kegelapan meliputi daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Berapa jam, saudara? 3 jam. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini. Yang pertama, dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan meliputi daerah itu, menunjukkan bahwa alam semesta sedang turut berduka cita. Saudara, dengarkan baik-baik. Bukan berduka cita karena Yesus mati, tapi seluruh alam daerah itu sedang berduka cita karena umat pilihan Allah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedang berduka cita karena umat pilihan Allah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi setelah jam 3 petang, jam 3 seterusnya, menjelang hari Sabat, seorang majelis besar, Yusuf Arimatia, dia datang menghadap kepada Pilatus. Bapa, untuk mengambil mayat Yesus dan untuk menguburkan dalam kuburnya yang belum pernah terbakar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus diolok-olok, dihina, diejek, dicaci maki, tidak merubah karakter
karakter Yesus, pribadi Yesus sebagai orang benar. Lanjut. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Demikian dia menyerahkan nyawanya. Ingatkan baik-baik ayat yang ke-47. Baca sama-sama. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, Dia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. apa saudara? Apa? Merubah karakter Yesus dengan adanya olok-olokan, elekan, ejekan, hinaan, caci makian, fitnahan, merubah karakter Yesus sebagai orang benar? Tidak. Siapa yang pertama kali melihat sungguh dia orang benar? Kepala pasukan. Kepala pasukan tentara Romawi. Dia orang kafir. Dia bukan orang yang mengenal Allah secara benar seperti orang Israel, tidak. Tetapi mata melihat dengan jelas, sungguh dia orang benar. Seharusnya yang bisa melihat Yesus itu orang benar itu sebenarnya siapa? Sebenarnya bangsa Israel, harusnya Imam Kayafas, harusnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, harusnya melihat Yesus itu orang benar. Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi Imam Kayafas, ahli Taurat, orang Farisi hanya melihat Yesus sebagai pesaing besar. Dianggap Yesus sebagai pesaing besar. Kenapa? Karena banyak orang yang mengikuti dia. Orang-orang Farisi, ahli Taurat mulai berkata, "Lihat itu, seluruh dunia matanya mulai tertuju kepada Yesus. Kamu akan kehilangan murid." Orang Farisi berkata demikian kalau saudara suka membaca Alkitab. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Imam Kayafas, ahli Taurat, orang Farisi tidak bisa melihat Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai kehidupan? Saudara tahu apa sebabnya? Iri, betul. Ada yang lain? Paling tidak ada 5 yang membuat dia menjadi buta, tidak bisa melihat Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai kehidupan. Dia sebagai orang yang iri. Tapi saya mau katakan, salah satu di antaranya, dia jawabannya pandang benar. Mungkin ada saya jawab yang lain. Saya mau mengatakan, Imam Kayafas, ahli Taurat, orang Farisi sudah merasa nyaman. Merasa apa saudara? Merasa nyaman. Semua terpenuhi, semua tercukupkan. No problem. Tanpa Yesus gak ada masalah. Sama dengan orang kaya yang datang berlari-lari berlutut di depan kaki Yesus. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus saya lakukan supaya mendapat hidup yang kekal? Ini memang hebat, saudara. Ya, orang rohani ini. Betul ya? Orang rohani yang ditanya apa? Hidup kekal. Ya, ketika Yesus berkata, "Bukankah kamu pernah baca di dalam kitab suci? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengadakan saksi dusta, jangan berzina."
hormati ayah dan ibumu. Dia katakan apa? Itu sudah saya turuti sejak saya masih muda. Kalau saudara punya anak seperti ini, hebat ya? Ini hebat, saudara hormat kepada orang tua, kaya. Ya, ada anak-anak sekarang kan jarang menghormati orang tua. Apalagi kalau merasa dirinya sukses, berhasil, segalanya bisa, orang tuanya jadi pembantu. Gitu. Loh, betul saudara, saya banyak melihat rumah tangga seperti itu. Tapi di sini dijawabkan oleh Tuhan untuk tidak melakukan seperti itu. Amin. Saudara, Yesus berkata, masih ada peran satu lagi. Apa itu? Jual semua milikmu, bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, lalu kamu ikut aku, maka kamu akan mendapat harta di surga. Orang kaya pikir-pikir, saudara, wah, hartaku banyak. Kalau punya pegawai sejak masih muda sampai, ya dari gak punya apa-apa sampai punya segalanya, kok suruh jual, suruh bagi-bagikan kepada orang miskin, lah kok enak men. Ya, mending saya gak perlu kamu lah. Akhirnya dia pergi dengan sedih. Saya berikan tema di dalam rekaman itu apa temanya, saudara yang bahasa masih yang pernah nyetel masih kan? lupa ingat ya. Kegagalan apa? Kegagalan untuk mendapat hidup kekal. Kenapa dia gagal? Karena dia menolak kasih karunia. Kita mengatakan Yesus menaruh kasih, tapi dia tidak mau. Yang kedua, dia menganggap harta kekayaannya lebih berharga daripada harta di surga. Dan yang ketiga, dia menganggap di luar sana lebih nyaman daripada ikut Yesus. Kegagalan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan dalam ayat selanjutnya, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dari Galilea, berdiri jauh-jauh melihat semuanya itu. Takut nanti kalau dekat-dekat jangan-jangan ikut disalibkan sekalian. Ya, kamu murid Yesus kan? Ada banyak orang Kristennya seperti itu sampai hari ini. Aku yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi untuk ibadah, tunggu dulu. Ya. Ojo teman-teman, percaya ya percaya, nih ojo teman-teman. Percaya tapi gak usah terlalu lah. Biasa-biasa saja lah. Saudara, dia cukup melihat dari jauh. Mengapa dia melihat dari jauh? Karena takut. Kalau betul kan? Kalau nggak takut kan tentunya dia mendekat. Oh, dia sama-sama orang Galilea, ya kan? Ada banyak orang Kristen seperti itu. Tapi pada kali ini saya mengajar Bapak Ibu Saudara, 5. Protokol kesehatan mengatakan jangan bersentuhan, jaga jarak, jangan dekat-dekat, ya kan? Betul sekali. Dan itu kita hormati, kita hargai, karena memang itu sudah menjadi peraturan ketetapan untuk bangsa negara kita.
Tetapi saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, ayo kita dekat dengan Yesus. Saya ngirim di WA 1, 2, 3, 4, 5 sama kan dengan aturan mereka kan? Tapi saya tambah 1. Apa yang nomor 6? Dekat dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Halo? Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bukan waktunya untuk main-main, saudara. Firman sudah terbuka bagi orang percaya. Tapi mengapa masih banyak orang yang masih ogah-ogah untuk menjadi orang percaya? Sementara di sisi yang satu, orang yang dari luar, mereka berlomba-lomba untuk mencari Yesus, mencari keselamatan, mencari hidup kekal. Tapi yang orang Kristen Yesus Jono Dino, besok masih ada waktu. Begitu gampangnya. Saya katakan orang Kristen tidak seperti ini, pasti imannya belum berakar ke dalam. Kalau saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, ingin menjangkau sesuatu yang lebih besar, ayo, iman kita harus lebih ke dalam lagi. Izinkan iman itu bertumbuh ke dalam. Lalu batangnya bertumbuh ke atas. Bertumbuh dan bertumbuh. Ketika batangnya bertumbuh ke atas, kalau bertumbuh ke dalam itu bukan batangnya. Kalau batangnya itu tumbuh ke atas, yang tumbuh ke dalam adalah akarnya. Akar semakin ke dalam, maka pohon akan semakin naik ke atas. Naik ke atas dan akan menjadi ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke kanan, ke kiri, dan itu akan menjadi suatu pohon yang rimbun. Minimal pohon yang rimbun bisa untuk berteduh ketika ada terik matahari. Terdapat di mana Matius berapa itu? Matius 13. Lalu yang di atasnya ada burung-burung bersarang. Burung-burung bersarang yang di atas pohon biji sawi itu bukan burung-burung yang diperumpamakan roh jahat, setan-setan, bukan. Tetapi jiwa-jiwa yang lapar dan haus untuk berteduh di samping orang-orang benar. Orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon aras, seperti pohon kurma di Libanon. Jadi orang benar harus bertumbuh subur. Bagaimana bisa bertumbuh subur? Semakin ke dalam imannya. Iman semakin ke dalam, pohon semakin tumbuh besar. Kalau saudara ingin menghadapi sesuatu yang besar, ingin melihat sesuatu yang besar, harus menjadi orang yang bertumbuh. Perkira pasukan Italia, dia punya iman yang besar, makanya dia punya belas kasihan kepada hamba-hambanya, punya belas kasihan kepada orang Yahudi walaupun bukan bangsanya, punya perhatian kepada bait Allah, kepada pembangunan bait Allah. Kenapa? Karena imannya besar. Orang Kristen yang imannya besar pasti ada perhatian besar untuk pekerjaan Tuhan. Yang imannya kecil semakin menjut, biarlah orang lain dulu sajalah, aku nanti mengikut dari belakang. Kenapa? Ya cukup dari jauh lah, nggak apa-apa. Ya, seperti orang-orang perempuan-perempuan Galilea dari jauh nggak apa-apa. Ya. Nah, Kristen model seperti ini, Bapak Ibu Saudara, susah untuk dipertanggungjawabkan. Tapi di sana-sana saja, di sini tidak ada.
Di sini semua dekat. Amin. Di sini semua intim dengan Tuhan. Kenapa? Firdaus sudah terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh persembahan anak-anakmu, menguduskan dan memberkati diri persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Berkati dengan limpahnya dengan segala pekerjaan dan usahanya, apapun yang dipegang dengan tangannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga anak-anak yang telah mengembalikan perkenan milikmu Bapak, untuk menguduskan dan juga memberkati, untuk menghabis semua pelan-pelan pindah dan pelan pelompat, sehingga tidak dihabisi hasil pekerjaan kami, tapi kami boleh mengumpulkan harta kami di surga, supaya di mana harta kami berada, di situ pun hati kami berada. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang satu usia, aku dan bersyukur kepada Tuhan. Terima
sampai ke seluruh pelosok desa tanah air di seluruh Indonesia, sampai perbatasan-perbatasan negara, pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar, semua memuliakan Allah. Terpujilah namamu ya Tuhan. Namamu kekal untuk selama-lamanya. Namamu ditinggikan, namamu diagungkan di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pengorbananmu di atas kayu salib gunung Golgota. Engkau yang telah rela mengorbankan dirimu. Engkau menjadi manusia dan engkau menjadi seorang hamba dan taat sampai mati. Akan mati di atas kayu salib gunung Golgota. Terpujilah namamu ya Tuhan, untuk mengaruniakan hidup kekal, mengaruniakan keselamatan kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini, kepada dunia ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami. Engkau mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan hidup kekal, mengaruniakan kesehatan kepada tetangga-tetangga kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami. Demikian juga pemerintahan kami, dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat. Engkau mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan hidup kekal, mengaruniakan kesehatan, kekuatan untuk pemerintahan kami. Demikian juga bangsa negara kami ini Tuhan. Engkau sudah mengaruniakan keselamatan, hidup kekal, kesehatan, kekuatan untuk bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar itu Tuhan, negeri Tuhan, berkati mereka satu persatu. Kami percaya berkat-Mu turun atas mereka, seperti Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, yang datang dengan kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang datang dengan sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang datang dengan kekurangan Tuhan memberkati, yang kehilangan damai sejahtera Tuhan berikan damai sejahtera dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur agar kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Adapun pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Allah menghadapkan wajahnya, kasih sayangnya, anugerah pertolongannya, rahmatnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pulanglah beserta dengan Tuhan Yesus mulai sekarang sampai Maranatha. Yesus datang pada kalian kedua. Yang Tuhan di angkasa, selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.